gugup juga kok. Selamat pagi, jelang siang saudara dimanapun Anda berada. Dialog 21 kembali hadir untuk menyapa hari Anda dan memberikan informasi yang teraktual dan tentunya terpercaya untuk Anda dan untuk kemaslahatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan pagi hari ini menjadi hari yang sangat cerah dengan topik yang cukup ringan tapi sangat bermanfaat juga untuk kita hari ini, yaitu menuju peringatan Hari Kanker Sedunia. Dan untuk melengkapi mosi kali ini telah hadir di Studio 21. Yang pertama ada Dr. Zulkarnain, bedah onkologi, yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Harian berhalangan hadir. Selamat datang, dokter. Selamat pagi, terima kasih atas undangannya, Mbak Olin. Iya, salam sehat juga untuk Dr. Zulkarnain. Selanjutnya ada Dr. Indriani, dokter spesialis penyakit dalam. Selamat datang dan salam sehat, Dr. Indriani. Ya, terima kasih Mbak Olin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali hari ini kita berkumpul untuk membicarakan mengenai penuju peringatan Hari Kanker Sedunia. Dan untuk informasi bagi Anda saudara bahwa tema Hari Kanker Sedunia tahun 2023 adalah Close the Care Gap, atau yang artinya tutup kesenjangan perawatan. Mungkin kita akan langsung kepada Dr. Zulkarnain, mengapa mengusung tema tutup kesenjangan perawatan dalam tema peringatan Hari Kanker Sedunia akan digelar besok 4 Februari. Mengapa mengambil tema Close the Care Gap seperti itu, dokter? Iya. Jadi mungkin nanti akan kalau ada yang kurang ya akan ditambahkan oleh Yunda Indriani. Jadi selama ini kasus kanker kita di Indonesia ini, termasuklah di Bangka Belitung, itu yang datang ke rumah sakit itu stadiumnya tuh udah rata-rata 75%, 70%, mungkin kalau angka nasional 70%, mungkin di kita sekitar 75%. Itu datangnya udah stadium 3 dan stadium 4. Artinya itu datangnya udah stadium lanjut. Nah, jadi kita sekarang berusaha agar meningkatkan pelayanan kita, termasuklah usaha promosi preventif, agar bagaimana lah caranya masyarakat yang datang berobat ini kalau bisa datangnya masih stadium 1, stadium 2, ya seperti di luar lah, tetangga kita misalnya yang dekat-dekat aja lah, Singapura, Malaysia, Vietnam, yang mereka sudah menuju ibaratnya yang pasien yang datang berkonsultasi ke rumah sakit itu stadium awal, stadium dini. Nah, kita cari apakah penyebabnya pengetahuan pasien-pasien atau masyarakat kita secara umum yang masih kurang mengenai kanker ini sehingga datang terlambat, atau mungkin akses, maksudnya itu kan? Nah, jadi akses masyarakat untuk mendapat pelayanan atau konsultasi atau konseling kanker ini yang masih ada gap. Nah, ini yang harus kita sama-sama ya tadi, agar masyarakat atau pasien-pasien kita datang tuh kalau bisa masih stadium dini, sehingga biayanya masih murah, terutama yang BPJS kan, artinya harusnya BPJS yang senang kalau datang stadium dini tuh. Biaya yang mereka keluarin tuh akan sangat minimal sekali dibandingkan dengan datang dengan stadium lanjut kan. Kemudian buat pasien juga, artinya angka survival atau bertahan 5 tahunnya persentase akan lebih tinggi. Contoh, datang dengan stadium dini itu survival rate 5 tahunnya sekitar 80-85% ya, dokter Ibu ya. Tapi kalau datangnya sudah stadium 3 itu aja udah 50%. Datang dengan stadium 4 udah 20% survival rate 5 tahunnya. Dari saya mungkin kalau ada tambahan dari Yunda Indriani. Karena begini ya, Dok. Karena kalau kita lihat dari penjelasan Dokter Zul tadi bahwa kadang mereka datangnya udah di stadium akhir. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kanker kan bukan penyakit yang menular gitu ya, dokter ya. Tapi ada kekurangan dari deteksi dini. Artinya literasi yang kurang untuk setiap masyarakat. Sebenarnya ini seperti apa, Dokter Indri? Mengapa ini bisa banyak terjadi kasus-kasus seperti ini terutama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Terima kasih ya Mbak Olin. Menyambung tadi apa yang disampaikan dari Dr. Zul,
Salah satunya juga tentu gap yang terjadi itu dari pemberian pengobatan. Ya, ini karena pembiayaan untuk pengobatan kanker ini tentu mahal. Makin tinggi stadiumnya, makin banyak tentu kita harus mengeluarkan biaya. Nah, itu tidak semua lapisan masyarakat tuh bisa. Ya, itu juga ya tentu harus kita gaungkan juga bagaimana supaya ya terutama ini untuk Kepulauan Bangka Belitung, supaya ya masyarakat yang tidak mampu ini juga seharusnya bisa kita bantu untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Sejauh ini kan kita memang masih mengimpor pasiennya keluar, karena pelayanan kita ya terutama yang peserta JKN yang banyak juga belum ada di Bangka Belitung. Ya, insya Allah mudah-mudahan dengan tayangan ini ya mudah-mudahan bisa didengar sama bapak-bapak ini ya, yang bisa membantu supaya itu juga bisa terwujud salah satunya. Karena yang mendapat pelayanan ini selama ini kan memang yang masyarakat yang bisa, yang mampu pergi keluar, yang memang ada, ya tetap harus ada uangnya kan. Ya. Nah, untuk masalah pengetahuan itu banyak faktor, multifaktor. Pertama, tingkat ketidaktahuan si pasien sendiri, tidak tahu bahwa itu sebetulnya misalnya ada benjolan yang tidak baik. Yang kedua, ketakutan, belum apa-apa kan sudah takut. Ya, ada benjolan, nanti dia bercerita dengan temannya kah, saudaranya kah, nanti tentu mereka punya pendapat pribadi yang kadang-kadang tidak secara medis pendapat itu. Nanti kalau ini seperti ini, nanti kalau dioperasi tumornya jadi lebih besar, jangan dioperasi misalnya. Jadi mereka takut untuk datang. Nah, ketiga lagi faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat besar pengaruhnya. Mereka ingin berobat, tapi mereka nggak bisa nyampe. Mbak Olin bisa pikir ya, untuk Bangka Belitung ya, kita nggak usah jauh, Pangkal Pinang. Kadang kalau kita bertemu pasien, di mana Bapak Ibu tinggal? Di sini dok tinggalnya, di kota Pangkal Pinang. Tapi mereka tidak bisa nyampe ke rumah sakit. Kenapa? Karena masalah ekonomi. Nah, yang kemudian yang lain lagi tentu pemahaman mengenai pengobatan kanker itu sendiri. Banyak juga masih anggapan masyarakat, karena kalau sudah bicara pengobatan kanker, ya pertama tindakan operasi, kedua bisa pemberian pengobatan melalui kemoterapi atau sinar radioterapi. Nah, stigma masyarakat kemoterapi juga tidak baik. Iya, betul. Ya, maaf kata saya bilang, kadang ada beberapa pasien, dok, kalau di kemo ya hasilnya tidak bagus. Nah, padahal sekarang usia harapan hidup untuk pasien kanker sedemikian baiknya. Bisa kita sembuhkan. Kalau datang tadi kata Dr. Zul, stadium dini, mungkin ada yang hanya operasi saja, tidak perlu kemoterapi ya Dr. Zul ya, untuk beberapa kanker tertentu. Nah, itu yang terus kita kita edukasi kepada pasien-pasien kami, terutama keluarga-keluarganya, itu kita edukasi terus. Ya, kita berharap ya itu tadi penanganannya datang cepat, tentu biaya yang dikeluarkan akan lebih murah. Baik, berarti itu. Di segmen 1 ini kita buat sebuah garis besar bahwa yang terjadi saat ini adalah kurangnya kesadaran, kurangnya pemahaman dan pendidikan di antara masyarakat yang mungkin merasakan atau penderita kanker ini. Jadi untuk Dokter Zul, sebagai pemerintah tentunya akan ada yang harus dilakukan seperti itu untuk meningkatkan kesadaran para masyarakat untuk deteksi dini ini supaya menghindari jumlah biaya tadi juga ya. Terus resiko sembuhnya juga akan lebih tinggi tentunya. Seperti apa Dokter Zul? Jadi karena saya juga baru selesai pendidikannya Agustus 2021 dan baru mulai aktif di provinsi ini, Rumah Sakit Provinsi Yesus Soekarno baru mulai April. Kalau Bu Indri kan lebih lama ya, udah selesai kan. Nah, salah satu begitu saya pulang ke daerah, ibaratnya kami di Rumah Sakit Provinsi sudah bisa mengerjakan operasi-operasi yang kelasnya sudah seperti Rumah Sakit Kanker Darmais, Cipto, bahkan mohon maaf kadang-kadang ada, mungkin saya hitung ada 8 pasien
pasien yang berobat ke Darmais, begitu dilihat alamatnya Bangka Belitung, langsung dikembalikan. Dikembalikan ke Bangka Belitung. Ibu kalau nunggu di sini jadwalnya 8 bulan. Di sana ada dokter Zul, langsung dikerjakan. Nah, Iya, iya. cuman kendalanya tadi seperti kata Ibu tadi, kata Bu Indri tadi, selesai operasi kan masih ada tindakan lain tuh. Ada yang perlu kemo, ada yang perlu radiasi, ada yang perlu hormonal terapi, ada yang kombinasi. Nah, masalahnya tadi adjuvan terapi atau tata laksana setelah operasi ini kita masih belum siap. Oke. Nah, jadi selesai operasi kita kembalikan lagi atau kita rujuk lagi entah ke Palembang atau ke Jakarta. Baik. Untuk kemo, untuk radiasi, Pengobatan lanjutan. untuk misalnya hormonal terapi, bahkan untuk sekadar pemeriksaan patologi anatomi IHK namanya, itu kita masih keluar IHK. Nah, pertanyaan Mbak Olin tadi, apa yang sudah kita kerjakan? Karena saya juga baru bergabung, jadi kita saat ini RSUP provinsi sudah berkoordinasi. Jadi saya ingat bulan April itu dengan Dr. Indriani juga kita baru mau merintis pembuatan agar ruang kemoterapi. Nah, masalahnya tadi untuk kemoterapi ini syarat-syaratnya ada 11 atau 13, saya lupa ya. Baik. Dokter Indri ya. Kalau itu udah terpenuhi semua, baru bisa diklaim sama BPJS. Kalau pasien umum ya nggak ada masalah ya dok ya. Dokter Indri dan mengerjakan. Kita ngomong masalah yang awam, Peserta umum, JKN. yang saya berani ngomong 90% besar kita pakai JKN. BPJS kan. Nah itu satu. Yang kedua radiasi. Jadi kemo kita baru tahap pembuatan Persiapan. ruangan dan mengurus 11 persyaratan dari BPJS. Baik. Nah itu kalau ditanya kapan, tergantung. Akselerasi ini sedang jalan semua. Contoh mesin pencampuran obat-obat kemo tuh kita udah dapat hibah dari Kalbe. Ya. Bukan beli sendiri ya, hibah dari Kalbe. Itu dari Agustus sudah ada mesinnya. Cuman belum bisa kita kerjakan karena tadi masalah administrasi izin-izin, sehingga kalau kita kerjakan itu tidak akan diklaim atau dibayar oleh BPJS. Ya. Itu masalah kemo. Untuk masalah radioterapi, radiasi, gedungnya udah siap. Jadi kalau Mbak Olin sekali-sekali ke rumah sakit provinsi, nanti lihat ada gedung yang paling baru, paling mega, besar tulisannya radioterapi. Baik. Nah, masalahnya tadi baru gedungnya, pesawatnya, alatnya masih tender. Baik, baik. Begitu datang alat, pesawat, kan masih harus ini lagi izin BPPM-nya itu 6 bulan, 8 bulan. Jadi memang saat ini kalau sampai mana tadi sedang OTW, sudah ada gedung, pesawatnya masih tender, begitu datang pesawat masih ada proses itu. Nah kalau untuk IHK yang saya bilang PA tadi, kita sudah ada alatnya. Udah ada alatnya, yang harganya MM-an itu kan, sudah ada di lab PA, SDM-nya sudah ada. Masalahnya satu, tadi izin administrasi ke BPJS-nya bisa diklaim apa enggak gitu kan, itu kan masih OTW. Terus pelatihan untuk petugas-petugasnya itu kan perlu waktu tuh 6 bulan pelatihannya, itu lagi kita harus daftar dulu, bisa sembarangan. Iya, Dokter Zul dan juga Dokter Indri, tentu kabar yang baru saja dibagikan oleh Dokter Zul dan Dokter Indri ini merupakan kabar yang sangat baik kita dengar menjelang hari peringatan kanker sedunia ini. Ini kabar yang sangat baik yang kita dengar untuk ukuran provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang usianya masih muda sudah punya kapasitas seperti ini gitu. Paling tidak SDM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mumpuni untuk mengerjakannya. Nggak ada masalah. Iya, baik, kita balik ke topiknya lagi tentang kanker ini, karena memang kanker ini kalau kita dengar kanker ya, jangankan untuk orang-orang medis misalnya mengerti, kayak anak-anak kecil saja kalau dibilang kanker, mereka udah punya stigma orangnya pasti mati begitu loh. Jadi mungkin hal-hal seperti ini yang membuat mereka tuh lebih baik tidak mengetahui dampak apa yang ditimbulkan oleh kanker ini. Lebih baik mereka nggak tahu apakah ini kanker atau apa, jadi mereka mengalami sendiri begitu. Sejauh ini ada berapa banyak pasien kanker yang ditangani di rumah sakit provinsi tempat ibu bekerja seperti itu, yang stadiumnya sudah lanjut, yang memang agak sulit untuk mendapatkan harapan hidup karena kekurangan pendidikan tadi, dokter? Sebetulnya Mbak Olin itu bukan cuma kurang pendidikan, tadi kan banyak saya sebut. Faktor paling besar itu tentu ekonomi paling besar. Ya.
Iya, kadang yang pasien saya dari kampung itu mereka mengerti untuk mau berobat, mereka datang untuk berobat, tapi tadi mereka tidak mampu. Yang tidak mengerti ada, tapi begitu kalau kita kasih penjelasan, ya itu bagus. Yang datang dengan kondisi stadium lanjut, ya banyak ya, banyak. Yang datang stadium lanjut banyak. Tapi yang ingin berobat tuh, ya mereka datang tuh tentu mereka ingin berobat sih. Kalau sudah datang kan saya selalu tanya pasien, Bapak Ibu mau apa datang ke sini. Kalau mau berobat ya saya bantu. Tapi kalau cuman mau ya berobat nih arti kata kita sesuai ini kita kedokteran. Kita harus melakukan tindakan ini, tindakan itu, pemberian obat ini. Tapi tadi tidak ada kemampuan itu kurang. Ekonomi Mbak Olin yang paling banyak ini. Nah itu yang sulit. Jadi kalau kita itu hanya perawatan paliatif akhirnya. Paliatif itu artinya mengurangi beban penderitaan si pasien. Kalau pasien nyeri kita kasih obat nyeri. Kalau pasiennya kekurangan darah ya kita transfusi. Akhirnya banyak di situ. Tapi ya terus terang aja saya juga artinya dengan memberikan pemahaman kepada pasien dan keluarga bahwa penyakit Bapak Ibu ini loh ada obatnya. Silahkan dikejar, silahkan bagaimana caranya untuk mendapatkan pengobatan ini supaya kualitas hidup si pasien baik, yang merawat pasien pun enak. Karena merawat pasien cuman misalnya Mbak Olin yuk berobat, nah itu lebih enak daripada harus ngurus ini, ngurus itu, pasiennya tidak sadar. Kalau kita kasih pemahaman itu ya bergerak. Dari pasien-pasien yang saya punya satu pasien itu kemarin kanker payudara udah tidak bisa jalan karena ketahuannya sudah kena ke tulang. Si pasien itu ya kita edukasi, si pasiennya saya agak terharu soal dengan pasien ini ya. Dia motivasi dia dan keluarganya lumayan baik. Mereka dapat bantuan untuk bisa pergi ke Palembang kemarin, mendapatkan pengobatan cukup lama itu. Alhamdulillah, terima kasih ya Provinsi Bangka Belitung punya rumah singgah Mbak Olin di situ. Mereka terbantu tinggal di situ hampir 2 tahun. Lamanya pasien itu di situ. Dia datang kemarin dengan kursi roda. Kursi roda dan tersenyum bahagia. Iya, walaupun si pasien tidak bisa berjalan, tapi kualitas hidupnya lebih baik. Ya makanya saya Dr. Zul tentu tidak ada kata tidak mungkin. Bahasa lanjut dalam bahasa kami, kanker payudara stadium 4 bisa kita buat lebih baik. Kualitas hidup ya, kualitas hidup. Bukan untuk kata sembuh. Kualitas hidup tuh bisa beribadah, bisa berkumpul bersama keluarga, iya menikmati kehidupannya. Kadang-kadang kalau pernah lihat pasien, kita punya pasien sudah meta ke otak, ke tulang, ke paru-paru. Tapi kalau dia duduk di depan kita, dia tidak seperti orang sakit. Itu yang kita inginkan. Jadi walaupun dia datang dalam kondisi ini, tapi tidak semua kanker ya. Tidak semua kanker. Kanker payudara paling banyak di sini. Pasti nggak tahu Dr. Jul seminggu berapa kali operasi kanker payudara Dr. Jul? Ada, saya kebetulan ada bawa data. Nanti Dr. Jul kasih tahu. Ya itu hampir setiap hari ada kasusnya di Bangka Belitung. Itu baik sekali pengobatannya kalau bisa. Ya jadi walaupun datang ya betul-betul ada yang memang tidak bisa terbantu, tapi yang terbantu pun juga ada. Jangan berputus asa pokoknya. Selalu ada jalan. Baik, sebelum kita ke edukasi soal bagaimana apa yang harus dilakukan ketika seseorang mungkin merasakan ada sesuatu yang lain di dalam tubuh mereka begitu, sebelum kita ke edukasi mengenai penyakit kanker ini, mungkin saya mau tanya dulu sama Dr. Zul. Kalau penyakit kanker ini sebesar berapa persen sih mereka di cover oleh BPJS? Sebelum masuk ke situ, saya mau kebetulan saya ada walaupun data. Ada data, ada catatannya. Salah satu kelemahan kita memang ini ya, Mbak Ulin ya, apa tuh masalah pencatatan registrasi. Jadi konfirmasi kemarin untuk acara ini kita minta data. Ternyata di data itu simpang siur. Jadi saya udah dikirimin kemarin datanya dari Dinkes Provinsi, tapi begitu saya cocokkan dengan data saya yang saya kan di 2 rumah sakit kan, dapat dibaring dengan rumah sakit provinsi,
ibaratnya kanker payudara bulan ini aja misalnya, yang bulan ini di provinsi belum masuk di provinsi, tapi saya sudah Catat. hari ini saya ada 3 pasien ibaratnya kan, artinya kan dari segi pendataan pun masih Lemah. belum ya masih lemah. Nah, jadi akhirnya saya pakai data rumah sakit aja yang saya pegang istilahnya Baik. kan. Contoh di Depati Barin Sungai Liat ya, tahun 2002 itu kasus kanker payudara total dari Januari sampai, kita ngomong payudara aja nih Mbak Lin ya, dari Januari sampai Desember itu ada total 74 pasien yang bisa kita operasi 29. Baik. Yang lainnya dirujuk semua karena tidak layak operasi, inoperable. Artinya dia harus mendapat neoadjuvan dulu. Neoadjuvan itu artinya tata laksana sebelum operasi. Iya. Kelemahan kita tadi, neoadjuvan Tidak itu kan bisa. ada bentuk. Salah satunya kemoterapi, kita belum ada. Itu dirujuk. Jadi seperti saya bilang tadi, 75% memang stadium lanjut. Artinya kalau stadium lanjut itu tindakannya bukan operasi malah. Baik. Harus kemo dulu, radiasi dulu. Iya. Nah, itu baru Depati Barin. Untuk RSUP dari 45 pasien kanker payudara itu hanya 16 yang bisa kita operasi. Yang sisanya harus kita rujuk karena dia perlu neoadjuvan terapi. Di kemo dulu, disinar dulu, mengecil Baru operasi, tumornya, baru bisa operasi. operasi. Baik. Artinya yang bisa kita tangani tadi sampai saat ini, untuk saat ini ya Bu, walaupun saya bilang masih OTW tadi ya, kita baru sampai di operasi. Baru sampai di operasi. Nah, begitu pasien ini perlu kemo dulu, perlu sinar dulu ya dokter ya, harus dirujuk dulu. Kita belum, saat ini belum bisa, semua masih OTW ya Bu ya. Baik. Kemudian untuk masalah pertanyaan Mbak Ulin tadi, masalah BPJS, di cover. Iya. Semua. Sampai tahap seperti apa yang di cover? Mau operasinya yang paling lama saya pernah kerjakan rekonstruksi misalnya 10 jam, 8 jam kan? Nah itu salah satu kelebihan. Kalau saya kan dari bedah umum sekolah lagi itu. Seperti saya bilang tadi, atau dokter Indri bilang tadi, kalau dia misalnya datang stadium 1, stadium 2, ada tempat buat pasien itu tidak kehilangan payudara. Payudara. Artinya dia tetap punya payudara, kemudian sebagian besar tidak perlu di kemo. Artinya selesai operasi, payudaranya tetap bisa Ada. dipertahankan dan dia cukup makan obat selama 3-5 tahun. Dah, itu Baik. tanpa perlu kemo. Baik Dokter Zul, kita masih akan bahas ini karena ini bahasan kita semakin menarik. Tujuan kita adalah mengedukasi masyarakat menjelang Hari Peringatan Kanker Sedunia 2023. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi kami akan kembali. Bisa ini dulu ya. Iya, boleh minum dulu dokter. Boleh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog 21 dan kita masih membahas mengenai menuju peringatan Hari Kanker Sedunia. Dan tayangan ini dipersembahkan khusus untuk seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan harus mengerti bahwa saat ini pemerintah selalu melakukan yang terbaik untuk masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tadi sempat terputus karena iklan. Dokter, penjelasannya mengenai para pasien yang mengidap kanker ini, bagaimana mereka di cover oleh BPJS dan bagaimana mereka untuk mendapatkannya. Siap. Jadi Mbak Ulin, kalau pasien dengan BPJS sampai saat ini mereka tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun, kecuali yang seperti kita bilang di awal, contoh hormonal terapi. Ya. Jadi selesai operasi, dia perlu makan obat hormonal terapi selama 3-5 tahun. Itu sampai saat ini masih proseskan dengan BPJS, belum bisa. Artinya pasien obatnya ada tapi masih membeli kan. Kemudian yang lain-lainnya nggak ada masalah. Baik. Jadi artinya pasien paling sampai saat ini yang harus dia keluarkan uangnya tadi, kalau perlu hormonal terapi itu Ya. pun masih OTW, mudah-mudahan akan dikejar oleh pihak Dinkes dan provinsi. Itu di dan rumah BPJS. sakit provinsi Rumah maksud sakit provinsi. Dokter Zul ini di rumah sakit provinsi di rumah sakit maksudnya. provinsi ya itu ya. Oke, ini benar-benar kabar yang baik yang saya dengar pagi hari ini. Kita memulai pagi benar-benar dengan kabar yang baik untuk masyarakat yang ada di luaran sana yang mereka mengidap kanker dan mereka hopeless gitu, hampir tidak ada harapan. Karena mungkin kebanyakan mereka seperti yang Ibu bilang tadi, tingkat kesejahteraan hidupnya
kualitas hidupnya yang akhirnya menurun begitu mereka mendengar kabar mereka terkena kanker. Jadi di segmen 2 ini yang akan kita bahas adalah mungkin lebih ke edukasi kepada mereka, penyakit kanker ini sebenarnya penyakit yang seperti apa, apakah mudah bisa disembuhkan, dengan harapan seperti apa, dan apa yang harus dilakukan. Mungkin langsung ke Dokter Indri saja. Ya, terima kasih Mbak Ulin. Jadi kanker itu sekarang kita memasukkannya seperti penyakit diabetes mellitus, penyakit hipertensi. Kita masukkannya sebagai penyakit kronik, long life therapy. Ya, dan kata-kata kanker sendiri dengan kemajuan dunia teknologi sekarang itu luar biasa. Tadi Mbak Ulin bertanya masalah pembiayaan JKN. Menurut saya, walaupun ada kritik-kritik di sana sini, alhamdulillah menurut saya. Walaupun ya tentu belum semua obat-obat baru bisa masuk, tapi untuk terapi dasar, terapi lanjutan, terapi tahap ketiga itu sudah masuk ke pembiayaan. Hanya saja tadi itu belum bisa. Tadi Dr. Zul bilang yang beliau sebutkan tuh karena belum ada di kita ini yang kerjasama untuk pelayanan itu saja. Nah, untuk kanker sendiri, tentu kanker ini kan ada dua. Kanker ini adalah tumor ganas. Semua benjolan di tubuh kita bilang itu tumor. Ada jinak, ada ganas. Nah, kanker ini adalah tumor yang ganas. Nah, tumor ganas ini pertumbuhannya itu luar biasa. Nah, tumor ganas ada dibagi lagi. Ada tumor ganas namanya kanker hematologi, itu dari darah asalnya seperti leukemia ya. Kemudian multiple myeloma, ke kanker kelenjar getah bening, limfoma maligna, itu adalah kanker hematologi. Ada lagi kita sebut kanker tumor padat, kanker padat, solid tumor. Itu kanker payudara, kanker prostat, dibagi-bagi lagi sesuai dari atas sini sampai ujung kaki. Itu ada semua tumor-tumornya. Nah, itu nanti setiap kanker itu ada lagi kanker ini pengobatannya seperti ini. Guideline-nya maksudnya. Kanker ini seperti ini. Contoh leukemia. Leukemia kalau semua dengar kata leukemia pasti wah nggak bisa diobatin nih leukemia, ya kan? Padahal sekarang leukemia jenis kronik yang kronik myelocytic leukemia sudah ada obatnya. Dan alhamdulillah pasien yang pengobatannya baik sudah ada yang bertahan hidup sampai di atas 10 tahun. Itu berdasarkan hitungan manusia ya. Allahu alam kan bukan dari ini ya, hitungan manusia. Sudah ada yang bisa seperti itu. Nah, untuk kanker solid pun sudah luar biasa baik. Tadi satunya tenaga bedah onkologi ini. Operasi yang baik tentu akan menghasilkan hasil yang baik. Datang dengan stadium baik, benjolannya masih di bawah 3 cm, kan kata dokter Zul, benjolan payudara di bawah 3 cm. Payudaranya bisa kita perbaiki, selamatkan. Masih bisa. Tapi kalau udah lebih dari situ, ya tidak bisa. Tapi teknologi maju lagi. Masih bisa dokter Zul ya? 5 cm kalau tidak salah. Tapi kita bisa kemoterapi dulu, kita kasih pengobatan dulu, kecil dokter Zul bisa menyelesaikannya. Itu yang namanya neoadjuvan tadi. Kenapa kita banyak bilang kanker payudara? Karena nomor 1 kanker paling banyak, kanker solid itu adalah kanker payudara. Pada wanita paling banyak kanker payudara. Kalau laki-laki kanker paru-paru itu paling banyak. Iya, jadi semua itu ada yang sudah sangat baik sekali pengobatannya. Ada juga memang yang belum. Tapi ya tidak usah berputus asa maksudnya. Kita ada di sini ini, kami belajar ini tentu membuat bagaimana seseorang itu kualitas hidupnya lebih baik. Selama mereka masih ada di sini. Ada di sini maksudnya, ada di dunia ini. Itu saja tujuannya. Jadi tidak perlu khawatir misalnya. Khawatir itu tetap ya, itu manusiawi ya. Kita pun kalau saudara saya kanker A katanya, udah berdebar-debar saya pasti itu. Apalagi kalau udah organnya disebut satu, kanker A misalnya, pankreas misalnya. Wah itu sudah berdebar-debar keringat dingin saya, karena pengobatannya sulit. Kanker hati, pengobatan ada, tapi butuh biaya yang luar biasa besar, ada. Jadi kalau yang paling banyak ini saya lihat memang kalau Bangka Belitung ini kanker payudara. Baik. Hampir setiap hari tidak hanya Dr. Zul, mungkin rekan-rekan beliau dokter umum di luar yang nggak semuanya bisa dikirim itu operasi tumor-tumor payudara itu. Paling banyak. Ya, baik. Kira-kira penyebab umumnya apa itu dokter? Penyakit ini? Kalau kanker nih
balik lagi tadi ya kata Bu Indri. Ini tumor solid, non solid. Oke. Yang solid kita bagi lagi. Ada payudara, ada yang prostat, ada yang ini. Iya. Itu udah penyebabnya udah macam-macam. Nah, tapi kalau secara umum ya Dok ya. Iya. Yang secara umum nomor 1 genetik, tapi itu hanya di bawah 10% ya Iya. Mbak Ulin ya. Oh, jadi genetik juga berpengaruh ya, Dok? Tapi Berpengaruh. ingat ya, kurang dari 10% Oke. pengaruhnya. Kemudian gaya hidup, contoh kanker lidah misalnya, Iya. itu kan penyebabnya karena rokok, Paling banyak. alkohol, sama ngunyah pinang itu ya. Nah, kemudian kalau kanker payudara, misalnya tuh ada faktor-faktornya, misalnya tuh genetik 10% kan. Kemudian ada faktor hormonal. Faktor hormonal ini contoh, dia datang haid pertama, menarche istilah kami itu Sudah cepat. masih kecil, ibaratnya di bawah Oke. 10 tahun udah Oh, jadi itu men. berpengaruh juga, Dok? Itu 8 kali lipat bisa meningkat istilahnya kan, Iya. daripada orang yang mensnya ibaratnya baru 12 Tambah. tahun itu ya. Hormonal lain misalnya pemakaian obat-obat hormon, salah satunya pil KB misalkan. Iya. Nah, makainya di atas 10 tahun misalnya kan, itu udah faktor risikonya udah meningkat berapa kali lipat kan. Kemudian gaya hidup lainnya, olahraga males, sayurnya nggak mau. Nah, kan tujuan olahraga tinggi serat kan menurunkan kadar estrogen di badannya, karena estrogen ini kalau istilah kami itu pupuknya kanker. Oke. Ibaratnya ada api disiram bensin lah kayak Iya. gitu. Nah, itu jadi faktor yang lain juga itu apa tuh, gaya hidup, itu hormonal, Virus, infeksi, nah ya ada infeksi, virus-virus tertentu. ada virus-virus juga bisa gitu kan. Jadi kalau kami itu ada nyebutnya 10 faktor istilahnya itu kan. Nah, Oke. itu kalau kita jelasin lagi 1 semester tuh sekolahnya. Baik. yang paling banyak itu, jadi kalau dibagi genetik, lingkungan. Lingkungan itu termasuklah kebiasaan hidup. Rokok paling banyak. Iya. Rokok tidak hanya menyebabkan kanker paru-paru, Ya. kanker tenggorokan, bawah, kanker-kanker yang lain itu bisa disebabkan Iya. oleh rokok. Nah, kemudian tadi virus-virus seperti Epstein-Barr virus yang memang tidak bisa kita deteksi sebetulnya. Kemudian lingkungan, jangan lupa lingkungan, apa ya kita bilang ya, mohon maaf kalau kita di sini banyak area tambang ya, bukan menyalahkan tidak, tapi maksudnya yang tidak terkelola dengan baik, kan kita tidak tahu yang keluar dari situ. Radiasi. Betul. Iya, maksud itu radiasi Iya. maksudnya. Bisa Iya. sejauh itu juga, Dokter ya. Ya, radiasi yang terlalu sering ke badan juga penelitiannya ada. Makanya dokter juga nggak mau sering-sering ronsen atau apa, kecuali memang dibutuhkan gitu. Oke. Ya, itu semua mempengaruhi. Obesitas sekarang sedang dalam penelitian, ada sangkut pautnya dengan kejadian kanker. Kalau genetik yang paling banyak itu adalah kanker payudara, kemudian kanker ovarium. Nah, Genetik juga, Dok. itu genetiknya berperan di Balik situ. ya 10% ya. Iya, Baik. 10%. Oh, ibu saya kanker, saya pasti Belum kena kanker. tentu. Oke. Belum tentu. Akan diperbesar atau diperkecil oleh Faktor gaya hidup. lingkungan dan gaya hidup tadi. Iya, Baik, bisa baik. saja dia tidak keluar. Yang itu tadi bisa saja, bisa saja keluar karena kan tidak bisa kita periksa. Iya, baik, kita ke pencegahannya nih, Dokter. Jadi Nah, sudah tahu nih kita ke ini saya pencegahannya. Pencegahannya. Saya paling suka nih. Iya, topik Dokter ini. Zul dulu deh. Jadi ada 10 faktor penyebab kanker itu kan yang udah dijelasin secara umum tadi ya. Tapi balik lagi Mbak Ulin ya. Saya sekolahnya itu 5 semester Oke. khusus di bedah onkologi, bedah kanker. Kesimpulan saya satu, kita bagaimana caranya pasien-pasien ini, masyarakat kita ini, kita buat kondisikan mereka tuh mau datang konsultasi lah minimal Iya. ya, ke dokter, misalnya ke puskesmas, rumah sakit, tidak mesti harus langsung ke onkologi langsung ya dokter Iya. Indri ya. Kalau bisa masih stadium dini, contoh misalnya di payudara, benjolan masih Seutuh lah. imut-imut Iya. 2 cm. Mungkin untuk mendeteksinya kali, Dokter, susah ya. Nah, kalau 2 cm itu tangan kita ini udah bisa ngeraba nih Mbak Oke. Olin. Nah, lebih bagus lagi kalau kita ada namanya kayak saya serpik udah jalan tuh, umur sekian
tes IVA ya dok. Ya. Nah, di kanker lain belum ada sayangnya itu. Contoh kanker payudara itu screeningnya tuh standarnya pakai mamografi. Mamografi. Dengan mamografi itu benjolan 2 mili aja udah terdeteksi. Kalau meraba tangan dokter yang raba itu, kalau saya aja yang konsultan onkologi, saya baru yakin kalau benjolan minimal 1,5-2 cm. Oke. Kalau dari teknik mamografi tadi berapa dokter? Apalagi pasien kan? Kalau pasien kan mungkin Bisa dia nggak teraba. udah besar baru. Iya. Udah 3 cm, 2,5 baru dia teraba kan? Kalau mamografi 2 mili udah ketangkep. 2 mili. Jadi kalau di luar negeri itu Mbak Olin, umur 39, 40, Vietnam aja lah, saya pernah 1 bulan pendidikan di BM. Mereka tuh umur 40, seluruh wanita harus mamografi. Wajib ya dokter? Umur 50, laki-laki perempuan diperiksa itu fesisnya. Jadi pas saya pendidikan di sana, kita ketemu 1 bulan saya di situ, nggak pernah saya ketemu yang kanker yang udah pecah bau atau jadi ketemunya masih yang imut-imut kecil-kecil gitu. Karena deteksi tadi biayanya dokter. lebih murah. Iya. Biaya screeningnya lebih murah. Masalahnya tadi di BPJS untuk screening Belum kita masuk. kita belum ditanggung tuh Mbak Uli. Oh, berarti screeningnya masih biaya pribadi. Yang baru jalan itu untuk screening ditanggung oleh BPJS, baru IVA. saya servis tes IVA. Tes IVA. Yang kanker payudara, contohnya saya servis itu 16%. Kanker payudara itu kejadian itu udah mencapai 30%, tapi malah belum ada screeningnya. Oke. Jadi kalau di Darmais itu ada namanya poli screening, itu bayar semua tuh. Iya. Baik, mungkin ini salah satu faktornya. Salah satu faktor tadi. Jadi selain pendidikan, apa tuh kita screening, kita promotif preventif belum jalan istilahnya kan, yang harus lebih digiatkan lagi. Dan salah satu juga pendataan kita juga masih lemah. Contoh aja, saya untuk acara ini meminta ke Dinkes Provinsi, itu ternyata nggak klop. Masa? Iya. Untuk bulan ini, tahun kemarin ibaratnya kanker rida misalnya, atau sarkom cuma 1, padahal saya aja hari ini ngerujuk sarkom 1 ibaratnya hari ini. Baik. Jadi sebenarnya tidak salah membangun Indonesia dengan data ya dokter, kata-kata. Menurut saya salah satu pendataan itu sangat penting sebenarnya, karena kita bisa memetakan. Contoh, kalau saya punya data pribadi yang ini, yang saya bilang tadi kan, kanker payudara, misalnya 74, itu ternyata kalau di buku kan, itu ya dokter Indri, kanker payudara ini usianya yang paling banyak itu harusnya 55 ke atas ya dok ya. Kenyataannya sepertiga persen saya berumur antara 25 sampai 35. Wow. Nah itu fenomena menarik dok sebenarnya dok. Baik. Itu Kenapa terjadi pasien di saya seperempatnya Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung. Jangan-jangan kayak kata Dr. Indri, bukan kita menuduh, kita nih banyak daerah tambang segala macam. Baik. Mungkin ya, tapi itu artinya perlu penelitian lanjut. Ini fenomena menarik. Diteliti. Secara dunia, secara nasional kanker payudara itu 55 ke atas yang harusnya dominan. Harusnya dominan. Kok saya masih setengahnya dokter masih ya? muda-muda, saya masih ada yang masih gadis, masih ibu-ibu yang anaknya kecil-kecil kan kasihan. Baik, ini menarik. Salah satu yang menarik menurut perlu penelitian. Saya pengen dengar dari dokter Indri juga nih mengenai hal ini. Ya, ini menambahkan tadi, menjawab pertanyaan Mbak Olin. Ya, kita kembali ke fitrah kita sebagai manusia ya. Untuk tadi pencegahan kan, kalau sudah musibah ya wallahu alam, kita nggak tahu. Pencegahan ya dasar saja. Pertama, sama seperti penyakit kronik ya. Penyakit kronik yang lain misalnya, stop merokok nomor 1. Stop merokok. Nomor 2, makan makanan yang sehat. Yang mana dok makanan sehat? 4 sehat 5 sempurna. Pakailah yang itu. Panduannya itu aja. Tidak ada makanan-makanan khusus. Olahraga tadi harus bergerak ya. Olahraga semampu kita, jangan diam aja mager kata orang sekarang. Harus bergerak. Yang keempat tentu berpola kehidupan yang baik. Salah satu penularan serpik, kanker serpik itu hubungan ganti-ganti pasangan. Baik. Ya, harus berhubungan yang baik. Menurut saya tambahannya lagi tentu hubungan kita antar manusia yang baik sama yang menciptakan kita. Baik. Nah itulah. Jadi kalau kita menjalani itu sih insya Allah. Karena memang sekarang dunia kita ya agak sudah ini kita ya kalau kita beli makanan ya Mbak Ulin ya,
Apakah kita yakin sayur yang kita beli itu nggak ada Pengawet. ininya, nggak ada semprot-semprotan itunya? Apa kita sudah yakin? Nah itu kan kita nggak bisa. Iya. Ya makanya itu yang kadang-kadang ada pernah pedagang cabai pasien saya, dokter beli cabai mau yang bersih kah atau yang keriput-keriput? Yang bersih dong Pak, yang jernih. Nah bisa jernih itu dok, ada usahanya dok. Baik. Usahanya saya itu. nambahkan dok, ini benar-benar kejadian Iya. di saya. Oke. Nemenin istri beli ikan tenggiri, Hmm? tiba-tiba istri lagi tawar-nawar, penjualnya langsung bilang, kayak mungkin dia kenal, tahu saya dokter, dok beli ke lain aja dok. Dok, Wow. kenapa? Saya pakai pengawet dok, katanya dok. Oh ya makasih. Mungkin itu karena mungkin dia tahu, saya kan tidak kenal dia, tapi dia tahu mungkin saya ini dokter kali kan, tidak tega mungkin dia kan. Nah itu hal kecil ya, jadi ikan-ikan Betul. di pasar itu udah pakai bahan kimia pengawet artinya kan. Baik. Ya Iya, mohon maaf, jadi- mungkin tidak semua, mungkin Iya, tidak tidak semua, semua. Iya. tapi ada upaya. Tapi memang. saya pernah kejadian langsung. Iya. Baik, Kasih ini pasti tahu. ada saja seperti dokter ya. Iya, iya. Dan kita Hati-hati tahu maksudnya kan? betul. Iya. Dan kita tahu juga pemirsa bahwa hari ini jadi make sense begitu bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya. Kita masih akan bahas soal pencegahan ini. Tetaplah bersama kami karena bahasannya semakin menarik. Dialog 21 segera kembali. Cabai itu kalau mau Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog 21 dan kita sudah ada di segmen terakhir. Kita sudah benar-benar dipenuhkan hari ini dengan edukasi mengenai penyakit kanker. Ya, kita percaya bahwa tingkat survive seseorang itu apalagi ya kalau banyak yang mendukung support sistemnya, kita percaya bahwa dia bisa akan semakin survive untuk menghadapi kenyataan hidup, keadaan yang harus dijalani. Dan saat ini kita di segmen terakhir ini masih akan membahas mengenai setelah kita ke pencegahan, mungkin nanti dari masing-masing dokter masih mau bicara soal pencegahan juga tidak apa-apa, tapi waspadanya seperti itu. Apa hal-hal kejadian-kejadian apa yang harus kita waspada? Mungkin saya dari Ibu, ada Dokter Indri dulu deh. Oke, itu kewaspadaan ini namanya juga untuk deteksi dini. Ada beberapa gejala keluhan yang harus diwaspadai. Pertama, kalau misalnya timbul benjolan di tubuh, itu lebih baik ya dikonsultasikan ya. Kecuali jerawat juga boleh deh, ke dokter kulit juga boleh. Iya. Benjolan di tubuh, konsultasikanlah ke dokter setempat dulu ya. Nanti kalau memang harus dirujuk baru dirujuk. Kedua, kalau keluar cairan yang tidak pada waktunya, ya misalnya tidak waktu haid nih, kok keluar cairan nih, atau cairannya berwarna kuning bau misalnya, itu kalau kita curiga. Atau suara parau, kita ketawain bisa, tapi nggak hilang-hilang, seminggu, sebulan nggak hilang-hilang, hati-hati, sudah harus waspada, datanglah ke dokter THT. Atau pola berak kita berubah, pola buang air kecil, pola buang air besar berubah. Misalnya apa berubahnya dok? Misalnya buang air besar itu harusnya ya rutinitas setiap hari, ya kalau kita buang air besar ke kamar mandi langsung keluar. Tapi kalau sudah misalnya keras, susah buang air besar dalam waktu yang lebih dari 2 minggu, atau frekuensi kencingnya juga terganggu, konsultasilah ke dokter. Konsultasilah ke dokter. Atau kalau ada timbul tai lalat juga harus hati-hati. Kalau ada tai lalat yang tiba-tiba membesar, nah itu juga harus hati-hati. Ada kanker tai lalat, melanoma gitu ya. Nah itu juga harus dikonsultasikan ke dokter. Atau pasien kok pucat terus anak ini, tambah darah terus, ke rumah sakit misalnya. Oh sering sakit, sering sariawan gitu. Penurunan berat badan yang tidak diketahui sebabnya. Ya, pasien itu juga harus kita cepat konsultasi ke dokter dan tidak perlu takut gitu. Tadi kan kita sudah bicara ya, makin cepat kita tahu ya insya Allah ada jalan keluarnya gitu. Itu kalau dari saya. Oke, dari Dokter Zul, seperti apa Dokter Zul? Tingkat kewaspadaan atau perilaku cerdik yang harus kita lakukan gitu. Nah itu istilah cerdik itu dari Kemenkes itu. Iya, betul. Jadi kalau untuk waspada ya balik tadi ya, makin dini kanker ini kita temukan, penanganannya akan jauh lebih mudah, lebih murah, quality of life-nya juga lebih mumpuni,
Kemudian kalau dari BPJS akan sangat membantu mereka sama sekali. Ibaratnya biaya akan dikeluarkan pada stadium dini dengan pada stadium lanjut, tuh bedanya jauh. Bisa berlipat-lipat istilahnya kan. Ya. Kemudian untuk pasien juga artinya survival rate-nya akan lebih bagus. Ibaratnya dia melewati 5 tahun tuh pada stadium itu akan sangat bagus sekali istilahnya kan. Nah, jadi perlu diingat juga bahwa contoh nih kanker payudara, kadang-kadang salah satu penyebab keterlambatan bukan dia nggak tahu. Ya. Takut. Dok, Nyadari, saya dokter. ada benjolan sudah 9 tahun, 6 Waduh. tahun, 2 9 tahun, tahun. 2 tahun, Oke. 6 bulan tahu. Kenapa baru berobat sekarang? Nggak sakit gitu. Baik, jadi Nah. harus indikasi sakit dulu dokter Jadi ya. kanker payudara itu Tidak pada nyeri. stadium 1, 2 nggak ada keluhan dia, Oke. Mbak Ulin ya, nggak ada keluhan, dia cuma ada tahu membenjolan tapi karena nggak sakit, ya itu yang menyebabkan lengah. Iya. Nah, jadi seperti kata Dokter Indri tadi, begitu ada benjolan, wanita usia di atas 35 tahun harus waspada. Iya. Terdapat benjolan, saya umur udah 35 tahun ini kan. Ada apalagi ada riwayat entah ibunya, neneknya, bibinya atau saudara kandungnya pernah Iya. kanker payudara, saran saya langsung diperiksakan ke klinisi. Ya tidak mesti harus ke Terjun bedah onkologi, Iya, tidak mesti harus ke betul, dokter Indian, kan bisa ke ke fase. dokter di vaskes tingkat 1 bisa. Mereka juga dibekali kemampuan gitu kan untuk. Iya. Jadi begitu tahu ini, kalau dokternya curiga ini, wah ini jangan-jangan ke arah keganasan, pasti akan dirujuk gitu kan. Baik. Nah, Baik. Ini di 5 menit terakhir nih saya pengen dengar kira-kira seperti closing statement dari masing-masing dokter di sini. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam peringatan Hari Kanker Sedunia ini? Sebenarnya ini bicara soal kehati-hatian begitu ya, bicara soal kesadaran seperti itu. Jadi hal apa yang ingin disampaikan oleh 2 orang narasumber saya yang keren luar biasa pagi hari ini kepada pemirsa, masing-masing 2 menit dari Dr. Zul mungkin lebih Iya. dulu. Jadi kanker itu kalau dia masih stadium dini, stadium 1-2, angka harapan hidup, kesembuhan dan dari segi biaya dan quality of life-nya akan sangat bagus itu kan. Jadi jangan segan-segan, jangan malu ya. Bertanyalah atau berkonsultasilah ke mulai dari vaskes tingkat 1 bila perlu sampai ke rumah sakit. Ini memastikan benjolan ini aman apa tidak. Kan ada benjolan yang jinak, ada yang ganas kan. Kalau yang jinak kan terserah mau kalau tidak mengganggu sekali ya tidak usah dioperasi, tidak apa-apa. Tapi kalau ibaratnya ini curiga ganas, itu harus kita tindak lanjuti. Jadi jangan segan-segan, jangan malu-malu untuk memeriksakan diri kalau ada benjolan. Jangan malah ini bertanya kepada orang yang seperti kata Bu Indri di awal tadi, orang yang tidak kompeten malah. Baik, ke dukun misalnya dokter ya. Bukan, jangan, nggak boleh tidak. Mungkin saya lebih senang menyebut ke orang pintar gitu. Oke. Kan. Itu satu. Yang kedua, jadi yang tadi ya, usahakan waspada atau aware dengan benjolan-benjolan di tubuh atau ada perubahan pola buang air besar, pola air kecil atau berat badan yang kok tanpa Tiba-tiba. penyebab jelas kok 2 bulan 3 bulan itu turun terus. Nah, itu waspada, coba berkonsultasi lah. Yang kedua, pola hidup. Jadi istirahat ya, makan makanan yang tinggi serat, terus menghindari radiasi, rajin olahraga gitu ya. Yang ketiga, untuk di Rumah Sakit Provinsi Bangka Belitung untuk SDM kita udah cukup, tinggal yang kekurangan-kekurangan kita sedang di OTW-kan oleh Dinkes Provinsi melalui Direktur Rumah Sakit dan jajaran, itu sedang OTW semua. Mudah-mudahan dalam waktu setahun 2 tahun ini kita tidak angka rujukan kita tuh tidak akan sebesar sekarang selanjutnya. Jadi doakan, bantu agar pemerintah kita tuh yang sedang OTW ini bisa lebih cepat dan lancar gitu. Baik, baik. Baik, terima kasih Dr. Zul. Selanjutnya Dr. Indri. Ya, kalau saya ya untuk Bapak Ibu semua, tadi saya sudah bilang bahwa kanker itu sekarang kita sebut sebagai penyakit kronik ya. Jadi kalau dulu momoknya mematikan, kalau sekarang sih ya insya Allah tidak perlu takut Bapak Ibu untuk memeriksakan diri.
apapun keluhan dari Bapak Ibu, tidak perlu takut dengan bayang-bayang kata-kata kemoterapi, radioterapi, operasi. Datanglah konsultasi dulu ke klinisi setempat, dokternya. Kemudian ya berperilaku hidup sehat. Berperilaku hidup sehat, sehat jasmani, sehat rohani. Yang ketiga, tentu dalam kesempatan ini ya kita meminta tentu ke Bapak Gubernur, mungkin mudah-mudahan Bapak Gubernur nanti bisa menonton tayangan kami ini, ya kami sangat berharap supportnya, tentu kan, terutama yang sudah dipersiapkan ini kan rumah sakit provinsi, ya mengharapkan supportnya supaya apa yang dicita-citakan dari dulu Bapak Gubernur, mantan Gubernur Bapak Erzaldi ini bisa terwujud juga. Baik. Untuk pelayanan kemoterapi, radioterapi untuk masyarakat Kepulauan Bangka Belitung, atau nanti tentu ya kalau aksesnya baik, tentu masyarakat yang bisa menjangkau Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Ya kita berharap masyarakat ini sehat walaupun mereka punya penyakit gitu, tapi semuanya dalam keadaan sehat. Si A punya penyakit kanker, tapi secara fisik dia sehat. Ya seperti pasien diabetes tapi dia sehat. Baik, baik, terima Itu kasih. saja. Terima kasih Dokter Indri dan juga Dokter Zul untuk pembahasan yang sangat menarik pagi hari ini. Dan saudara, bahwa berdasarkan data dari harikankersedunia.com, bahwa sebanyak 9,6 juta manusia meninggal setiap tahunnya akibat kanker. Maka dari itu perlu digalakkan peringatan Hari Kanker Sedunia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan dengan tema Close the Care Gap, atau yang artinya tutup kesenjangan perawatan, kita percaya bahwa segala sesuatu, kemungkinan-kemungkinan tidak baik, kita bisa atasi dengan deteksi dini. Akhir kata, saya Solina Lumatoruan, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Mohon pamit undur diri, sampai jumpa di Dialog 21 selanjutnya. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Dokter. Sama-sama. Kita jangan beranjak dulu karena masih kelihatan di TV. Oh, Ya, kita masih ada. Ini keren loh pagi hari ini. Tadi katanya, Bu, ini keren-keren loh. Iya, iya. Ternyata berjalan dengan waktu setengah jalan udah nyaman lah. Iya, Ya. karena Total habis sih. Total habis. kita tuh udah habis ya. Ngobrol itu seru, Dok.